Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, tidak lupa saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan kelimpahan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang saya dengan baik. Hingga saat ini saya dapat mempresentasikan hasil laporan magang. Saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Nursia Fitri, SEMSI, yang telah bersedia dan menyisihkan waktunya untuk mengarahkan penulis, untuk mengarahkan saya dalam penyelesaian laporan ini. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh partner saya yang telah memberikan dukungan dan semangat agar terbentuknya laporan ini. Sebagai salah satu mahasiswa pada perguruan tinggi vokasi yang mengedepankan mahasiswanya agar siap bekerja, maka Politeknik Negeri Medan mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswanya dalam melakukan kegiatan magang dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang mendalam terkait standar kinerja suatu perusahaan yang dapat dijadikan mahasiswa sebagai bekal sebelum terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa dengan program studi administrasi bisnis memilih PT PLN Persero sebagai tempat magang saya untuk mengaplikasikan pengetahuan saya selama kuliah sembari menuntut ilmu dalam lingkungan kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang yang telah saya lakukan kurang lebih selama 3 bulan. Adapun judul dari laporan magang yang saya kembangkan pada bagian ini adalah mengenai prosedur penginputan data pelanggan pada PT PLN Persero UP3 Medan. Dengan itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar PT PLN yang telah mengizinkan dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan kegiatan magang saya pada waktu sebelumnya. Nah, sebelumnya bagaimana sih prosedur penginputan data yang baik dan benar menurut teman-teman sekalian? Bagaimana juga cara menginput data sesuai dengan SOP atau Standar Operational Procedure pada umumnya? Dan bagaimana pula standar operasional prosedur penginputan data pelanggan yang dilakukan oleh PT PLN? Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Istana Cloud Sembiring dengan NIM 2105092 akan membahas tuntas terkait hal tersebut melalui Google Meet ini Senin 3 Juni 2024. Dimulai dari bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang magang tersebut. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, sebagai salah satu mahasiswa akhir pada perguruan tinggi vokasi, sebagai salah satu mahasiswa pada perguruan tinggi yang mengedepankan mahasiswanya agar siap bekerja, maka Politeknik Negeri Medan mengambil kebijakan memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk melakukan kegiatan magang, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang mendalam terkait standar kinerja suatu perusahaan yang dapat dijadikan mahasiswa sebagai bekal sebelum terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa dengan program studi administrasi bisnis memilih PT PLN Persero sebagai tempat magang saya, khususnya PT PLN Persero P3 Medan, untuk mengaplikasikan pengetahuan saya selama kuliah sembari menuntut ilmu dalam lingkungan kerja. Alasan saya memilih PT PLN Persero P3 sebagai perusahaan tempat magang saya dikarenakan adanya rasa ingin tahu terkait sistem pelayanan administratif pada suatu perusahaan BUMN termasuk PLN. maka dapat mengetahui standar prosedur tentang penanganan administratif pada perusahaan dan negara. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas rinci salah satu kegiatan administratif yang saya lakukan selama magang pada PT PLN, yaitu mengenai prosedur penginputan data pelanggan yang dilakukan pada PT PLN. Hal tersebut tentu sangat bermanfaat bagi saya dan dapat saya jadikan bekal pengetahuan sebelum terjun ke dunia kerja pada waktu mendatang. Berikutnya mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan magang. Pelaksanaan magang dimulai sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 5 April 2024. Magang dilaksanakan di PT PLN Persero P3 Medan yang terletak di Jalan Listrik nomor 8 Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Berikutnya mengenai tujuan melakukan magang. Tujuan melakukan magang tersebut adalah untuk memberikan gambaran dunia kerja kepada saya, yang berikutnya menjadikan magang sebagai jembatan untuk mencari problema ilmiah yang nantinya digunakan dalam tugas akhir atau TA, dan selanjutnya untuk memahami prosedur penginputan data pelanggan PT PLN UP3 Medan dan beberapa hal positif lainnya. Berikutnya mengenai manfaat magang. Adapun manfaat magang pelaksanaan tersebut dibagi menjadi 3 manfaat pokok. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama,
Manfaat bagi mahasiswa memperoleh keterampilan yang tidak didapatkan dan diajarkan di kampus. Yang kedua, mahasiswa memperoleh pengetahuan secara detail yang nyata terkait prosedur penginputan data pelanggan. Berikutnya, mahasiswa dapat mengetahui jenis data pelanggan yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai pemenuhan kebutuhan administrasi. Berikutnya, mahasiswa juga dapat mengetahui standar kerja di dunia nyata sesuai dengan SOP. Dan masih ada beberapa manfaat lainnya. Berikut yang kedua, yaitu manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, terjalin hubungan kerjasama yang baik antara PT PLN Persero Ketiga Medan dengan Politeknik Negeri Medan yang tentunya dapat meningkatkan citra industri perusahaan pada bidang akademik. Berikutnya, perusahaan mendapatkan ide baru yang dapat dijadikan inovasi untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama melakukan magang. Berikutnya, perusahaan mendapatkan tenaga bantuan dari para mahasiswa sehingga dapat membantu pekerjaan di perusahaan. Berikutnya ialah manfaat yang ketiga bagi Politeknik Negeri Medan. Yang pertama, terjalin hubungan kerjasama atau mitra kerja antara Politeknik Negeri Medan dengan PT PLN Persero UP3 Medan yang nantinya dapat dimanfaatkan kampus sebagai tahapan perekrutan tenaga kerja. Berikutnya, Politeknik Negeri Medan menjadi standar bagi kampus untuk mengukur pencapaian kinerjanya serta mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dengan mempertimbangkan program akademik yang sudah sesuai atau sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Berikutnya, Politeknik Negeri Medan dapat meningkatkan prestasi tersendiri bagi Politeknik Negeri Medan ketika melihat mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kualitas dan berguna sesuai dengan perkembangan masa kini, terkhusus di era globalisasi. Berikutnya ialah sistematika laporan. Yang pertama, bersatu pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, pelaksanaan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan laporan PKL. Pada bab ini terdapat tinjauan pustaka. Bab ini berisikan gambaran umum mengenai perusahaan tempat PKL atau tempat magang, antara lain sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, kepemilikan, struktur organisasi, unit kerja, produk perusahaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Dan bab 3, bab terakhir mengenai kesimpulan. Bab ini berisikan rangkuman dari hasil pelaksanaan dan pembahasan PKL dan saran-saran yang relevan dari hasil pelaksanaan dan pembahasan sesuai topik atau bidang yang diamati atau diobservasi. Berikutnya kita berlanjut kepada bab 2, yaitu pelaksanaan magang. Pada pelaksanaan magang ini dimulai dengan profil PT PLN Persero P3 Medan. PT PLN Persero sebagai perusahaan umum listrik negara memiliki hak atau wewenang dan tanggung jawab untuk membangkitkan, menyalurkan, dan mendistribusikan tenaga listrik ke seluruh wilayah Republik Indonesia untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan Sumatera Utara di masa-masa mendatang serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa kelistrikan, maka berdasarkan surat keputusan SK nomor 78 tanggal 8 Agustus 1996 dibentuk organisasi baru bidang jasa pelayanan kelistrikan yaitu PT PLN Persero P3 Medan yang dibentuk untuk memberi pelayanan pelanggan khususnya pada daerah Medan sekitar. Namun bagaimana dengan visi dan misinya? Visi dari PT PLN Persero ialah untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan pertama pelanggan untuk solusi energi. Selain itu, dalam memperjuangkan visinya, PT PLN Persero Medan menerapkan beberapa misinya. Yang pertama, untuk menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Misi yang kedua ialah menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Berikutnya, misi yang ketiga ialah mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Berikutnya mengenai status kepemilikan perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2022, saham perseroan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sejumlah 439 juta lembar saham dengan nilai nominal 1 juta per saham dengan modal yang sudah ditempatkan dan setor penuh sebanyak 145 juta 503,96 lembar. Berikutnya ialah sejarah singkat PT PLN Persero UP3 Medan.
Secara singkat, PT PLN Persero Ketiga Medan dilatar belakangi dibentuknya PT PLN Persero Ketiga Medan didasari dengan adanya kebijakan untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan Sumatera Utara di masa-masa mendatang serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kelistrikan sehingga dibentuk organisasi baru bidang jasa pelayanan. Sehingga dibentuklah PT PLN Persero UP3 Medan yang fokus pada pembangkitan bendungan Sumatera Utara dengan pembentukan organisasi baru PT PLN Persero. Pembangkitan dan penyaluran Sumatera bagian utara yang terpisah dari PT PLN Persero wilayah 2. Maka fungsi-fungsi pembangkitan dan penyaluran sebelumnya dikelola PT PLN Persero wilayah 2 berpisah tanggung jawab pengelolaannya ke PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumbangsi. Sementara itu, PT PLN Persero Wilayah 2 berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik. Pada tahun 2003, PT PLN Persero Wilayah 2 berubah menjadi PT PLN Persero Wilayah Sumatera Utara. Berikutnya adalah struktur organisasi PT PLN Persero Ketiga Medan. Posisi teratas dari struktur organisasi Ketiga Medan diduduki oleh manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan atau sering disingkat dengan MUP3, diikuti dengan bawahannya ialah 5 asmen, asisten manajer pemasaran di pelayanan pelanggan, asisten manajer jaringan konstruksi, asisten manajer jaringan, asisten manajer transaksi energi listrik, dan asisten manajer perencanaan serta keuangan umum. Di mana masing-masing asmen memiliki beberapa tim leader seperti yang ditampilkan pada monitor. Berikutnya ialah unit kerja PT PLN UP3 Medan. Adapun unit kerja sebagai unit pelaksana pelayanan pelanggan PT PLN Persero UP3 Medan dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang maksimal dalam pelayanan listrik masyarakat secara keseluruhan, baik dalam pelayanan pemeliharaan KWH meter pelanggan, pelayanan pemasangan baru, penyambungan perubahan daya, penambahan daya, APP, mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, serta berbagai keperluan pelayanan administrasi. Berikutnya ialah mengenai anak perusahaan PT PLN Persero. Beberapa anak perusahaan dari PT Persero ialah PT PLN Nusantara Power, Energi Primary Indonesia, PT PLN Icon Plus, Pelayanan Listrik Nasional Batam, dan beberapa PT PLN dari masing-masing wilayah atau kota atau provinsi pada bagian Indonesia. Berikutnya ialah mengenai fungsi dari PT PLN Persero UP3 Medan. Fungsi dari PT PLN Persero UP3 Medan ialah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Berikutnya ialah mengenai produk dari PT PLN Persero UP3 Medan. Yang pertama ialah kendaraan atau transportasi listrik. Beberapa kendaraan listrik yang telah disediakan oleh PT PLN ialah mobil listrik, bus listrik, serta motor listrik. Berikutnya ada peralatan dapur listrik. Adapun peralatan dapur listrik yang dimaksud ialah berupa kompor listrik, microwave, panci elektrik, teko elektrik, pemanggang elektrik, dan masih banyak lagi. Berikutnya, produk berikutnya ialah SPKLU. PLNI atau SPKLU bertipe model full bertipe boleh mounted charger merupakan inovasi menghadirkan EV charger dengan memanfaatkan tiang listrik PLN. Berikutnya mengenai logo serta makna dari logo tersebut. Yang pertama, bidang persegi vertikal menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN Persero merupakan wadah organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan seperti yang diharapkan PT PLN Persero bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini. Berikutnya, yang kedua yaitu mengenai petir atau kilat, melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN Persero dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.
Berikutnya terkait dari logika yaitu tiga gelombang memiliki arti gaya rampat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT Pln Persero guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan, sesuatu yang tetap seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu, biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. Berikutnya mengenai deskripsi alat yang digunakan selama magang. Yang pertama, deskripsi alat yang digunakan saat magang yang pertama ialah mesin scan atau disebut dengan scanner. Mesin scan atau scanner adalah alat yang dapat digunakan untuk memindai data dan menyimpan hasil pemindaiannya berupa digital. Berikutnya ialah mesin penghancur kertas atau paper shredder. Mesin penghancur kertas atau yang biasa disebut paper shredder adalah salah satu alat kantor yang biasanya berfungsi untuk menghancurkan dan memusnahkan dokumen penting yang telah tercetak dalam bentuk hard copy, terlebih dokumen yang sangat dirahasiakan oleh perusahaan. Alat berikutnya ialah komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Biasanya penulis menggunakan laptop untuk melakukan penginputan data, pengarsipan surat, alat bantu untuk koneksi pada mesin scan, pengaksesan data, serta penyimpanan dokumen dalam bentuk digital. Berikutnya ialah mesin printer. Berikutnya yang mesin printer ialah alat yang biasanya saya gunakan untuk mencetak. Biasanya saya menggunakan mesin printer untuk menyembunyikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Adapun beberapa dokumen yang selalu dicetak oleh saya yaitu berbagai macam surat, beberapa gambar, dan dokumen datar lainnya. Hal berikutnya ialah lemari arsip atau sering kita sebut dengan filing cabinet. Lemari arsip adalah perangkat kantor yang digunakan untuk menyimpan dokumen kertas dalam folder file. Biasanya saya menggunakan lemari tersebut untuk menyimpan arsip dan beberapa dokumen lainnya. Alat berikutnya ialah alat tulis kantor. Alat tulis kantor saya gunakan sebagai sarana penunjang yang mempunyai peranan vital di dalam berjalannya suatu fungsi administrasi perkantoran. Beberapa alat tulis kantor yang selalu digunakan ada oleh saya adalah pulpen, penggaris, sticky notes, penghapus, stabilo, dan hefter, serta beberapa alat tulis kantor lainnya. Berikutnya adalah ring binder atau ordner adalah alat atau wadah yang biasanya saya gunakan untuk menyimpan berkas-berkas, mengarsipkan beberapa berkas berupa surat dan dokumen lainnya agar tidak bisa dapat dengan mudah ditemukan jika dibutuhkan suatu hari nanti. Berikutnya adalah inti daripada laporan magang saya tersebut adalah mengenai bidang ataupun topik yang diamati. Suatu topik yang diamati selama magang adalah prosedur penginputan data pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan dengan standar operational procedure pada perusahaan tersebut. Beberapa peralatan yang digunakan oleh saya dalam menyelesaikan penginputan data pelanggan berupa komputer, mesin scan atau scanner, serta beberapa alat tulis kantor sebagai alat pendukung yang biasanya saya gunakan untuk memudahkan dalam proses penginputan data. Berikut akan saya bahas secara detail mengenai cara kerja atau penggunaan alat yang saya butuhkan dalam proses penginputan data tersebut. Yang pertama ialah komputer. Komputer saya gunakan sebagai alat untuk mengakses alamat ataupun lokasi penginputan data yang ditujukan. Komputer juga saya gunakan sebagai alat pengetikan data dari hard copy menjadi data bentuk soft copy. Berikutnya ialah mesin pengganda atau scanner. Mesin pengganda dokumen atau scanner biasanya saya gunakan untuk mentransfer data ke bentuk digital yang tersimpan dan diolah komputer. Setelah data diinput, beberapa berkas terkadang perlu digandakan untuk keperluan arsip maupun kebutuhan perusahaan lainnya. Yang berikutnya ialah alat tulis kantor. Beberapa alat tulis kantor yang saya gunakan untuk mendukung kelancaran penghubungan data ialah berupa sticky notes, pulpen, map, stabilo, dan beberapa artikel lainnya. Berikutnya adalah pembahasan magang. Pertama-tama perlu kita pahami pengertian dari penginputan data. Adapun pengertian penginputan data menurut para ahli ialah
Proses pemindahan data fisik menjadi data digital, yang di mana data tersebut akan diketik dan dimasukkan ke dalam komputer, menurut Ari Kunto pada tahun 2019. Sehingga dari pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa pengeributan data adalah kegiatan untuk memasukkan sekumpulan informasi maupun perintah yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa angka, simbol, maupun atribut ke dalam perangkat komputer yang akan menghasilkan data digital. Adapun SOP penginputan data yang diterapkan oleh kumparan ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurut kumparan, yang pertama membuka Microsoft Office, memilih aplikasi Microsoft Excel, selanjutnya pada dalam bekerja klik Style, berikutnya ketikkan angka atau teks yang ingin dimasukkan, lalu tekan Enter atau Tab untuk memasukkan data di baris baru dan dalam sel. Memasukkan hentikan barisan dan menekan Alt plus Enter. Nah, prosedur penginputan data menurut teori kumparan telah kita ketahui. Lalu bagaimana SOP penginputan data pelanggan menurut SOP pada PT PLN 3 Medan? Yang pertama, menerima dokumen berita acara atau hasil pelanggan. Langkah awal sebelum memulai kegiatan penginputan data ialah menerima berkas atau dokumen fisik berupa surat berita acara hasil pelanggan. Pada berita acara tersebut berisikan data pelanggan yang akan kita masukkan ke dalam spreadsheet. Yang pertama, buka spreadsheet sebagai alamat penginputan data setelah menerima berkas atau dokumen fisik berita acara hasil pelanggan. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh dan berikutnya saya lakukan adalah membuka spreadsheet yang telah disediakan. Sebelum memasukkan data, biasanya saya mengecek status spreadsheet yang telah diberikan untuk menghindari kesilapan kerja. Berikutnya melakukan penginputan data. Setelah memastikan sheet yang akan saya gunakan sebagai tempat untuk penginputan data, saya mulai memasukkan data pelanggan yang tertera secara teliti. Saya melakukan penelitian data secara pengetikan manual dikarenakan bentuk data yang hendak diinput berupa berkas fisik yang tidak memungkinkan penulis tidak mungkin saya untuk menginput data secara digital. Berikutnya melakukan pemeriksaan ulang atau double checking setelah seluruh data selesai dimasukkan penulis biasanya saya melakukan pemeriksaan ulang atau double check ini ditujukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan kebenaran data yang telah diinput. Biasanya saya melakukan pemeriksaan ulang dengan mengecek satu persatu data yang telah dimasukkan ke dalam spreadsheet yang telah sesuai dengan data yang tertera pada berkas yang sebelumnya telah diterima sebagai sumber data. Setelah itu, saya menyimpan file spreadsheet jika seluruh data telah dipastikan benar, maka langkah terakhir adalah menyimpan spreadsheet tersebut pada komputer. File spreadsheet yang telah disimpan dipastikan kembali datanya agar jauh dari kata kesilapan. Beberapa langkah tersebut merupakan prosedur penginputan data yang telah dilakukan oleh saya selama melakukan magang di PT PLN Persero UP3 Medan. Berdasarkan uraian pengamatan yang telah saya lakukan, dapat saya ambil kesimpulan dalam 3 hasil pengamatan. Yang pertama, prosedur penginputan data yang dilakukan oleh PT PLN Persero UP3 Medan baik berdasarkan setiap step yang dilakukan memungkinkan hanya sedikit kesilapan yang dapat terjadi. Yang kedua, SOP penginputan data yang dilakukan pada PT PLN Persero UP3 Medan memiliki standar yang baik di mana perusahaan telah menyiapkan format penginputan data pelanggan yang akan diolah. Dengan hal tersebut, perusahaan dapat dengan mudah melakukan proses penginputan data. Hasil pengamatan yang ketiga ialah proses penginputan data dilakukan oleh kumparan belum menyertakan step pemeriksaan ulang atau double check seperti yang dilakukan pada SOP PT PLN Persero UP3 Medan, di mana adanya hal tersebut memungkinkan kemungkinan besar akan lebih efektif jika dilakukan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan data yang diinput. Berikutnya adalah hambatan yang saya dapatkan selama magang. Sejauh ini hambatan yang saya temukan dalam melaksanakan magang tidak begitu banyak. Pelaksanaan magang saat pelaksanaan magang saya biasanya sedikit kesulitan dan melakukan pendistribusian surat kepada internal perusahaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya minimnya pengenalan pada lingkungan perusahaan. Namun hal tersebut tentunya telah membaik dalam seiring berjalannya waktu. Selain itu, dalam melaksanakan penelitian data, hambatan yang tak jarang saya jumpain oleh
saya ialah adanya ketidaklengkapan data yang tertera pada dokumen maupun surat berita hasil acara pemilu pelanggan. Beberapa data yang biasanya tidak lengkap pada berkas dapat berupa nomor surat, nama penanggung jawab probing, ID pelanggan, dan beberapa data lainnya. Hal tersebut menyebabkan ketidaklengkapan data pelanggan yang akan diinput. Data yang tidak lengkap tentu menghambat kelancaran proses pengolahan data yang dibutuhkan oleh staf yang bersangkutan. Sehingga hal tersebut harus diinformasikan kembali untuk memperoleh kelengkapan datanya. Demikian hambatan yang sempat saya hadapi ketika melakukan magang. Berikutnya yang terakhir maksud ketiga beresiko dan syarat. Adapun simpulan yang dapat saya petik dalam dokumen tersebut, yang pertama saya dapat memahami SOP penginputan data pelanggan PT PLN Persero UP3 Medan. Penginputan data adalah kegiatan memasukkan sekumpulan informasi maupun perintah yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa angka, simbol, maupun atribut ke dalam perangkat komputer yang akan menghasilkan data digital. Selain itu, melalui pelaksanaan magang tersebut, saya juga mendapatkan banyak keterampilan terkait kegiatan perkantoran lainnya, berupa data pengelolaan surat, pengarsipan, serta mengajukan kertas ataupun dokumen berisikan rahasia tersebut. Simpulan yang kedua yaitu saya berhasil menganalisis dan menemukan kelebihan serta kekurangan prosedur penginputan data yang dilakukan oleh PT PLN Persero UP3 Medan. SOP penginputan pada PT PLN Persero UP3 Medan cukup efektif yang memungkinkan sangat sedikitnya kesilapan dan kesalahan yang dapat terjadi. Hal tersebut dapat disebut sebagai salah satu kelebihan yang terdapat pada SOP penginputan data pada PT PLN UP3 Medan. Ada sedikit kekurangan yang terdapat pada prosedur penginputan data sesuai SOP pada PT PLN Persero UP3 Medan adalah adanya ketidaklengkapan data yang terdapat pada dokumen ataupun surat hasil produk pelanggan, di mana hal tersebut tidak dapat dimonitoring langsung oleh sistem yang telah disediakan oleh perusahaan. Berikutnya tidak lupa dengan saran, ada beberapa saran yang dapat saya berikan ialah untuk PT PLN Persero UP3 Medan agar selalu mempertahankan konsistensi penginputan data dengan mengikuti SOP yang telah diterapkan dengan baik dan saat ini. Berikutnya untuk PT PLN Persero UP3 Medan agar dapat mengembangkan sistem penginputan data yang lebih baik ke depannya untuk mengefisiensi proses penginputan data yang akan dilakukan mendatang. Demikian hasil pengamatan yang dapat saya presentasikan. Berikut saya lampirkan beberapa dokumentasi kegiatan saya selama magang, terdapat pengambilan surat, event PTKN, dan beberapa yang lainnya. Demikian presentasi laporan magang yang saya tampilkan. Saya harap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.